Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Dumateng para jamaah, Bapak Ibu yang melaksanakan sholat Isya dilanjutkan sholat tarawih, yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, ada beberapa hal, ada 3 hal penting yang saya sampaikan. Dari 3 hal penting ini, panjenengan sedaya selaku orang tua bisa kelak ya pasti akan menjalani yang saya sampaikan. Apakah itu ada salah satu atau salah 2 ataupun nanti ketiga-tiganya. Dan perlu kami sampaikan, yang saya sampaikan ini saya referensi dengan konspirasi hukum Islam dan hadis-hadis sahih. Para jamaah yang perlu kami sampaikan, yang pertama yaitu soal hibah. Ya. Apa yang dimaksud dengan definisi hibah? Ya. Hibah adalah pemberian. Ya. Secara tekstual hibah pemberian. Tapi secara konseptual dengan pelaksanaan daripada definisi hibah adalah pemberian oleh pemiliknya dan diserahkan oleh pemiliknya pada saat hidup. Jadi panjenengan sedaya, satu misal saya kasih contoh. Apabila panjenengan sedaya mempunyai anak 5, gitu. Terus mempunyai anak 5, panjenengan sedaya masih hidup. Si A, si B sampai nomor 5 jenengan kasih hibah. Lah hibah ini bisa dilaksanakan pada saat pemilik atau orang tua itu masih hidup dan diserahkan kepada daripada anaknya juga pada masih hidup. Gitu loh. Dan hibah perlu diketahui, hibah tidak bisa diberikan kepada anak yang panjenengan sayangi saja. Gitu. Hibah tidak bisa diberikan oleh anak yang disayangi. Hibah harus diberikan kepada seluruh anak yang dari pernikahan panjenengan sedaya. Misalkan punya anak 5 ya, semuanya harus mendapatkan hibah. Nah, pertanyaannya, apabila hibah ini diberikan kepada pemiliknya masih hidup, tapi banyak yang terjadi di masyarakat diserahkan tidak dalam kondisi pemiliknya masih hidup, gitu. Jadi akadnya ini ketika saat memberikan hibah saja tapi tidak diserahkan. Lah dengan demikian apabila hibah itu diserahkan pemiliknya ketika masih hidup, diberikan ketika pemiliknya masih hidup, tapi tidak diserahkan pemiliknya masih hidup apabila pemiliknya masih sudah meninggal, bukan hibah, tapi nopo? Waris, ya, warisan, ya. Lah yang saya sampaikan tadi, hibah, ya, itu tidak boleh diberikan anak yang disayangi saja, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yaitu sawi baina auladikum. Berilah hibah kepada anakmu sekalian dengan keadaan adil. Jadi panjenengan sedaya nek memberikan hibah itu harus diberikan hibah dengan posisi yang adil. Kalau diberi satu ya semuanya harus diberi hibah. Itu yang materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang nomor 2 yaitu soal wasiat. Jadi wasiat itu diberikan oleh pemiliknya ketika masih hidup, tapi diserahkan ketika pemiliknya sudah meninggal. Jadi wasiat dengan hibah itu konteksnya itu beda. Lah untuk wasiat ini tidak boleh diberikan oleh anaknya atau ahli warisnya, harus diberikan kepada ponakan atau orang lain wasiat itu. Jadi panjenengan sedaya agar supaya mengerti yang terjadi di masyarakat itu memang harus kami sampaikan pada kultum pada malam hari ini. Lah masalah wasiat itu juga terkoneksi di dalam hadis Rasulullah, ala wasiati liwalidain. Ketahuilah tidak ada wasiat untuk para ahli waris. Jadi wasiat itu tidak boleh diberikan kepada anaknya atau ahli waris. Nah, itu yang kedua. Para jamaah sekalian, yang nomor 3 adalah soal warisan. Nah, ini yang amat sangat penting. Ini yang panjenengan sedaya selaku orang tua pasti mengalami, pasti melakukan akal yang saya sampaikan soal warisan itu. Jadi antara hibah dengan wasiat itu ada akad, ada akad, ada semacam surat, semacam akad. Beda dengan konteks soal warisan. Panjenengan sedaya mempunyai anak 5, terus sing setunggal niki wis mbewethik lah, tidak taat agama, berbuat keluar dari syariat atau wis melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama, berbuat yang macam-macam. Lah jenengan selaku orang tua terkadang itu rasa jengkel mempunyai anak seperti itu kan bisa terjadi, gitu. Lah terus panjenengan sedaya itu mempunyai anak 5, wis si A iki gak takei warisan, sing takei hanya 4 orang itu. Karena 4 orang ini orang-orang yang soli dan solihah, yang lainnya ini tidak soli dan tidak solihah. Nah ini juga tidak boleh selaku orang tua. Karena apa? Warisan itu tidak ada akad. Tapi ketika saat kulolan panjenengan sedaya selaku orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, hak anak ini melekat para bapak, gitu. Jadi hak anak ini melekat, hak warisnya ini melekat. Panjenengan sedaya mempunyai anak, bapak ibu meninggal, meskipun anak ini berbuat yang tidak keluar dari konteks syariat agama, tetap mempunyai hak yang melekat sebagai ahli waris. Maka dari niku ini perlu kami sampaikan. Kalau di dalam konteks agama Islam secara syariat itu anak laki-laki itu mempunyai hak warisan itu 2/3 secara konteks syar'inya, gitu. Lah anak perempuan itu mempunyai hak sebagai pewaris itu 1/3.
Dikarenakan apa? Karena anak laki-laki meskipun sudah berumah tangga mempunyai kewajiban untuk menafkahi ibunya, untuk menafkahi bapaknya. Makanya dalam konteks secara syar'i, dalam konteks secara Islam, secara kafah itu luar biasa, gitu. Itu luar biasa kandungan daripada ataupun makna daripada soal warisan itu. Oh ternyata kenapa, ya toh? Kenapa warisan itu beda anak laki-laki dengan anak perempuan, ya. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan, ada pertanyaan gini, apakah anak angkat itu berhak menerima warisan apa tidak? Nah, ini ada pertanyaan seperti itu karena saya sering memberi memberi pemahaman-pemahaman tentang yang saya sampaikan tadi. Kalau anak angkat itu tidak bisa menerima waris, gitu. Tapi anak angkat bisa menerima hibah ataupun menerima wasiat, gitu. Tapi dengan catatan seluruh ahli waris harus menyetujui, seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan, pemahaman kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid At-Thayyibah ini. Dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.